Dokter cantik arogan sombong sering mempermalukan OB di depan banyak orang. Namun saat ibunya jatuh sakit parah tak sadarkan diri dan butuh donor langka, hanya sang OB yang cocok dan rela menyelamatkannya, dan endingnya malah begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Rumah sakit, Bina Kasih, berdiri megah di tengah kota, dengan kaca-kaca besar yang memantulkan cahaya matahari pagi. Setiap hari, deretan mobil mewah berhenti di depan pintu utama, mengantarkan para dokter ternama dan pasien dari berbagai kalangan. Di antara mereka, ada satu nama yang paling dikenal, Dr. Aruna Prameswari. Cantik, muda, dan cerdas, ia menjadi kebanggaan rumah sakit. Setiap langkahnya memancarkan wibawa. Semua staf menunduk saat ia lewat, bukan karena hormat yang lahir dari hati, tapi karena takut pada lidah tajamnya. Aruna dikenal tegas, tapi juga arogan dan tak kenal ampun terhadap siapapun yang dianggap rendahan. Pagi itu, suasana lobi sibuk seperti biasa. Seorang petugas kebersihan, Raffi, sedang mengepel lantai dengan hati-hati. Ia lelaki sederhana, mengenakan seragam biru pudar dan sepatu yang sudah mulai aus. Wajahnya tenang meski lelah. Ia datang lebih pagi dari siapapun, bahkan sebelum sinar matahari menyentuh kaca rumah sakit. Namun ketika Aruna melangkah masuk, sepatunya yang mengilap menginjak lantai yang belum kering. Sedikit air menempel di ujung haknya. Ia spontan menatap tajam ke arah Raffi. "Raffi, ini rumah sakit, bukan pasar." Suaranya melengking. Semua mata beralih ke arah mereka. Para perawat yang sedang lewat berhenti, pura-pura sibuk, tapi sebenarnya ingin menyaksikan adegan itu. Raffi menunduk dalam, menyembunyikan rasa malu yang menghangat di pipinya. "Maaf, Bu Dokter, saya baru saja selesai di bagian itu, belum sempat pasang tanda peringatan." "Tanda peringatan?" Aruna tertawa sinis. "Kau pikir aku punya waktu untuk membaca papan kecilmu itu? Kau tahu berapa mahal sepatuku ini?" Suasana menjadi tegang. Raffi ingin menjelaskan, tapi bibirnya tertahan. Ia hanya menunduk lagi dan berkata pelan, "Saya minta maaf, Bu Dokter. Saya akan bersihkan lagi." "Tentu saja kau akan bersihkan lagi. Kalau tidak, aku pastikan kau tidak akan bekerja di sini besok." Beberapa staf saling pandang. Mereka kasihan, tapi tak berani bicara. Aruna memutar tubuh dengan anggun dan melangkah pergi, meninggalkan aroma parfum mahalnya di udara, dan meninggalkan hati Raffi yang hancur, namun tetap sabar. Setelah semua orang pergi, Raffi kembali bekerja dalam diam. Ia mengambil kain pel, menatap pantulan wajahnya di lantai yang mengilap. "Mungkin bagi mereka, aku hanya OB," gumamnya lirih. "Tapi selama aku jujur, Tuhan pasti lihat niatku." Setiap malam, Raffi selalu menjadi orang terakhir yang pulang. Ia memastikan semua ruangan bersih dan aman. Di saku bajunya tersimpan foto ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan di rumah kontrakan kecil. Setiap kali lelah, ia menatap foto itu dan tersenyum. "Sabar, Bu. Raffi kerja keras supaya ibu bisa berobat." Di sisi lain, Aruna duduk di ruangannya yang megah, menyeruput kopi mahal dari cangkir porselen. Ia menganggap amarahnya hal biasa, bagian dari disiplin yang harus ditegakkan. Ia tidak sadar bahwa di luar sana, seseorang yang sering ia hina justru memiliki hati paling tulus di antara semua orang di rumah sakit itu. Hari itu menjadi awal dari takdir besar yang tak disangka, karena Tuhan sudah menyiapkan pertemuan yang akan mengubah kesombongan menjadi cinta, dan penghinaan menjadi penyesalan. Pagi itu, ruang rapat utama rumah sakit Bina Kasih dipenuhi aroma kopi dan suara langkah sepatu para dokter serta manajer. Pertemuan bulanan diadakan untuk membahas kebersihan, pelayanan, dan penilaian kinerja seluruh staf. Di dinding, terpampang layar besar dengan tulisan, "Evaluasi disiplin dan etika kerja." Semua duduk rapi, termasuk beberapa OB dan cleaning service yang diundang untuk menerima pengarahan.
Dokter Aruna Prameswari melangkah masuk dengan penuh wibawa. Gaun putih dokter yang ia kenakan terlihat rapi sempurna. Rambutnya disanggul anggun, dan matanya tajam seperti pisau. Semua berdiri begitu ia masuk. "Silakan duduk," katanya datar. Suaranya tegas namun dingin. Rapat dimulai dengan suasana kaku. Para kepala bagian memaparkan laporan masing-masing, sementara Aruna menatap layar, menilai setiap kata. Namun tiba-tiba, pandangannya berhenti pada satu hal. Lantai mengilap di dekat podium terdapat bekas lumpur kecil, mungkin dari sepatu seseorang. Aruna mengerutkan kening. Siapa yang bertugas membersihkan ruangan ini pagi tadi? Semua saling pandang. Dari belakang, seorang pria berseragam biru perlahan berdiri. "Raffi." "Saya, Bu Dokter," katanya pelan. Aruna mendengus, menatapnya dengan tatapan menusuk. "Kamu ini kerja atau tidur, Raffi? Ini ruang rapat utama, tempat para dokter berdiskusi, bukan gudang sapu." Ruang rapat mendadak hening. Lalu suara tawa kecil terdengar dari beberapa staf yang ingin mencari muka. "Lihat tuh," salah satu staf berbisik. "Sampai lantai aja masih kotor." Aruna menoleh sekilas ke arah mereka, lalu menatap Raffi lagi. "Kau tidak punya rasa tanggung jawab, ya? Setiap kali aku perhatikan, selalu saja ada kesalahanmu. Kalau bukan karena belas kasihan administrasi, mungkin kau sudah dipecat." Raffi menunduk dalam. Pipinya panas, telinganya memerah, tapi ia menahan semuanya. Di depannya duduk puluhan orang, perawat, dokter, kepala ruangan. Semua menatapnya seolah ia tak lebih dari sampah. "Maaf, Bu Dokter," ucapnya lirih. "Saya akan bersihkan lagi setelah rapat ini selesai." Aruna menyilangkan tangan, mendengus kesal. Pastikan tidak ada noda lagi. Rumah sakit ini butuh profesional, bukan pemalas. Beberapa orang tertawa pelan lagi. Raffi hanya tersenyum tipis. Senyum getir yang tak lagi menunjukkan rasa malu, melainkan ketabahan seorang pekerja kecil yang terbiasa menerima hinaan tanpa balasan. Dalam hati, ia berkata, "Tidak apa-apa. Mungkin hari ini aku direndahkan manusia. Tapi selama aku tidak curang dan bekerja jujur, Tuhan pasti angkat derajatku dengan caranya sendiri." Rapat kembali berjalan, tapi suasana sudah berubah. Beberapa staf mulai merasa tidak nyaman melihat betapa rendahnya Raffi diperlakukan. Ada yang mulai sadar bahwa mungkin dokter kesayangan mereka terlalu berlebihan. Namun Aruna tetap berbicara tanpa sedikit pun rasa bersalah, seolah penghinaan itu hal biasa. Setelah rapat berakhir, Raffi tetap diam di ruangan itu, memungut remah tisu, mengelap meja, dan mengepel lantai hingga mengilap. Ia bekerja tanpa menatap siapapun. Saat semua pergi, hanya tinggal pantulan wajahnya di lantai yang bersih sempurna. Ia tersenyum lemah dan berbisik, "Suatu hari nanti, Bu Dokter, semoga Ibu tahu, tidak semua orang kecil itu tidak berguna. Kadang, justru dari yang paling rendah, Tuhan tunjukkan arti ketulusan yang sebenarnya." Tanpa disadari, hari itu menjadi catatan penting dalam perjalanan hidup mereka berdua. Hari ketika kesombongan naik ke puncak, dan kesabaran mulai menanam benih takdir yang akan mengubah segalanya. Malam itu hujan turun pelan, menetes di kaca jendela apartemen mewah milik Dr. Aruna Prameswari. Setelah seharian bekerja dan memarahi banyak staf, ia akhirnya bisa duduk di sofa sambil meneguk secangkir teh hangat. Di layar ponsel, ada beberapa pesan tak terbaca dari seseorang. Ibu Ratna, ibunya yang tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Pesan terakhir berbunyi, "Nak, jangan lupa makannya. Ibu rindu." Namun seperti biasa, Aruna hanya membaca tanpa membalas. "Nanti saja," gumamnya pelan. "Aku terlalu lelah." Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering keras. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Halo. Apakah ini benar Dr. Aruna Prameswari? Kami dari Klinik Pertiwi. Ibu Anda baru saja pingsan saat belanja di pasar. Kami sudah kirim ambulans ke rumah sakit Bina Kasih." Cangkir teh terlepas dari tangannya, pecah di lantai. Aruna terpaku. Darahnya serasa berhenti mengalir. "Apa? Ibu saya pingsan?"
Ya, Bu Dokter. Mohon segera datang. Tanpa pikir panjang, Aruna mengenakan jaket dan berlari ke garasi. Sepatunya beradu dengan genangan air hujan. Suara mesin mobilnya meraung menembus malam yang dingin. Di sepanjang jalan, pikirannya kosong. Hanya ada satu bayangan, wajah ibunya yang lembut, yang selalu tersenyum meski sering ia abaikan. Ketika sampai di rumah sakit, ia melihat ibunya sudah terbaring lemah di ruang gawat darurat. Tubuhnya pucat, selang infus menempel di tangan. Bu, ibu dengar aku, kan? Bisiknya lirih. Namun Ibu Ratna tak menjawab. Hanya napas pelan dan detak monitor jantung yang terdengar. Dokter jaga datang menghampiri. Kami sudah lakukan pemeriksaan. Dok, kondisinya cukup berat. Berat bagaimana maksud Anda? Tanya Aruna cemas. Hasil laboratorium menunjukkan kerusakan organ parah. Kemungkinan besar karena komplikasi jantung dan ginjal. Dan sekarang, beliau membutuhkan transfusi darah secepatnya. Aruna langsung menegakkan tubuh. Ambil darah dari saya. Saya anak kandungnya. Namun dokter itu menggeleng pelan. Golongan darah Ibu Ratna sangat langka. Dok, bukan hanya langka, hampir tak ada stoknya di bank darah. Hati Aruna seperti diremas. Ia, dokter yang biasa menyelamatkan nyawa orang lain, kini tak berdaya menyelamatkan ibunya sendiri. Ia memandangi wajah ibunya yang tenang, dan air matanya jatuh satu persatu. Kenapa baru sekarang aku sadar? Aku jarang pulang, jarang telepon, jarang tanya kabar. Malam itu, Aruna duduk di kursi besi ruang ICU, tanpa mengganti baju kerja, tanpa memejamkan mata. Ia menatap lampu monitor yang berkedip setiap detik, berharap ada keajaiban. Namun waktu terus berjalan, dan kabar buruk pun datang dari tim medis. Tak ada donor yang cocok di antara semua staf rumah sakit, bahkan di seluruh kota. Rasa panik menjalar, menggantikan keangkuhan yang dulu selalu melekat pada dirinya. Untuk pertama kalinya, Aruna merasa kecil dan tidak berdaya. Ia berdoa, bukan sebagai dokter yang sombong, tapi sebagai anak yang ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Di luar ruangan, Raffi sedang mengepel koridor ICU dengan wajah lelah. Ia mendengar isak pelan dari balik pintu kaca. Saat menoleh, ia melihat Aruna, dokter yang dulu sering memarahinya, kini duduk menunduk, menangis seperti anak kecil. Raffi menatapnya lama, lalu menunduk pelan. Dalam hatinya, ia berbisik, semoga Tuhan memberi jalan, bahkan untuk orang yang dulu menghina sekalipun. Karena kasih ibu, seberat apapun dosanya, tetap pantas diperjuangkan. Dan malam itu, takdir mulai bergerak, perlahan, tapi pasti, menuju pertemuan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Pagi itu suasana rumah sakit Bina Kasih jauh lebih tegang dari biasanya. Ruang gawat darurat penuh dengan perawat dan dokter yang lalu lalang membawa peralatan medis. Di antara mereka, Dokter Aruna Prameswari duduk di kursi tunggu dengan wajah pucat dan mata sembab. Semalaman ia tidak tidur, menatap ibunya yang tak sadarkan diri di ruang ICU. Bagaimana hasil tesnya? Tanyanya kepada dokter jaga dengan nada penuh harap. Dokter muda itu menunduk. Wajahnya berat. Maaf, Bu Dokter. Kami sudah tes semua staf dan keluarga pasien. Tak ada yang cocok dengan golongan darah Ibu Ratna. Golongan darah APRH ini sangat langka. Aruna menelan ludah. Tangannya gemetar. Tidak mungkin. Pasti ada satu orang yang cocok. Coba cari lagi. Siapapun. Sudah kami periksa semuanya. Dok, bahkan bank darah kota sudah kehabisan stok. Kami sudah mengirim permintaan ke rumah sakit lain. Tapi... Cukup, potong Aruna. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku dokter di sini, tapi aku bahkan tak bisa menolong ibuku sendiri. Ia menunduk, menggenggam ujung jas dokternya erat-erat. Semua kesombongan yang dulu menjadi kebanggaannya kini terasa seperti beban besar di pundaknya. Ia teringat bagaimana sering memandang rendah orang lain, seolah hanya dirinya yang berharga. Kini, di tengah keputusasaan, semua gelar dan statusnya tak berarti apa-apa. Saat itu, suara langkah pelan terdengar dari arah pintu.
Seorang pria berseragam biru lusuh masuk dengan raut gugup. Di tangannya ada selembar kertas hasil laboratorium. "Permisi, Bu Dokter." Aruna menoleh dengan cepat. Ia mengenali suara itu. Suara Raffi, OB yang sering ia marahi, hina, dan permalukan di depan banyak orang. "Ada apa lagi, Raffi? Ini bukan waktunya." "Maaf, Bu," potong Raffi sopan, menatapnya penuh ketulusan. "Saya ikut tes darah semalam waktu bantu tim lab. Ini hasilnya. Golongan darah saya sama seperti ibu Anda." Ruang itu hening. Hanya terdengar bunyi mesin ventilator dari ruangan sebelah. Aruna berdiri perlahan. Matanya melebar. "Kamu bilang, cocok?" Raffi mengangguk mantap. "Iya, Bu. Golongan darah saya APRH. Saya siap mendonorkan darah saya sekarang juga." Aruna melangkah mendekat. Matanya berkaca-kaca. "Tapi kamu sadar, proses transfusi ini bisa melelahkan, bahkan berisiko untukmu? Ini bukan tindakan kecil, Raffi." Raffi tersenyum kecil. "Saya tahu, Bu. Tapi kalau ini bisa menyelamatkan nyawa ibu Anda, saya rela. Ibu itu pasti orang baik, karena punya anak sekuat dan sekeras ibu." Kalimat sederhana itu menusuk hati Aruna lebih dalam dari pisau manapun. Ia terdiam, menatap Raffi lama. Pria yang selama ini ia remehkan, kini berdiri di depannya dengan keberanian dan ketulusan yang tak pernah ia miliki. "Kenapa kamu mau melakukan ini untukku?" tanyanya akhirnya, suaranya serak. Raffi menunduk. "Karena saya percaya, setiap nyawa berharga, Bu. Dan karena saya tahu rasanya kehilangan orang tua." Aruna tak mampu menahan air matanya lagi. Ia menatap Raffi dengan pandangan campur aduk, antara terkejut, kagum, dan malu. "Raffi, aku..." "Tidak usah bicara, Bu. Biarkan saya lakukan bagian saya. Tolong selamatkan ibu Anda." Beberapa menit kemudian, proses transfusi dimulai. Raffi berbaring di ranjang donor, sementara Aruna berdiri di sisinya, menggenggam tangannya dengan rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia berbisik pelan. "Selama ini aku pikir aku yang paling kuat. Tapi hari ini, aku sadar, kekuatan sejati justru datang dari hati yang tulus seperti milikmu, Raffi." Dan di ruang rumah sakit yang dingin itu, air mata seorang dokter sombong jatuh bukan karena kehilangan, tapi karena tersentuh oleh kebaikan dari orang yang dulu ia hina, orang yang kini menjadi penyelamat bagi nyawa ibunya dan mungkin juga bagi hatinya sendiri. Udara di ruang transfusi terasa dingin dan sunyi. Hanya terdengar suara mesin monitor yang berdetak perlahan mengikuti ritme denyut jantung. Di salah satu ranjang, Raffi berbaring dengan wajah pucat. Selang infus menancap di lengannya. Kantung darah berwarna merah tua perlahan terisi. Darah yang akan menyelamatkan nyawa Ibu Ratna. Ibu dari dokter yang dulu sering memarahinya di depan banyak orang. Di sisi ranjang, Dokter Aruna Prameswari berdiri terpaku. Rambutnya berantakan. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia, yang biasanya begitu kuat dan angkuh, kini tampak rapuh. Setiap tetes darah yang mengalir dari tubuh Raffi membuat dadanya sesak oleh rasa bersalah yang selama ini tertimbun. "Apakah kamu merasa sakit?" tanya Aruna pelan, mencoba menutupi suaranya yang bergetar. Raffi menggeleng lemah. "Tidak, Bu Dokter. Hanya sedikit pusing. Tapi saya baik-baik saja." Ia tersenyum kecil, senyum yang menenangkan, meski tubuhnya mulai kehilangan tenaga. Aruna menatapnya lama. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. "Kenapa? Kenapa kamu mau lakukan ini, Raffi? Setelah semua kata-kata kasarku, setelah semua hinaan yang aku lemparkan padamu, aku sudah mempermalukanmu di depan banyak orang." Raffi menarik napas pelan, lalu menatap langit-langit putih ruangan. Suaranya lirih tapi penuh ketulusan. "Karena menolong orang tak butuh alasan, Bu. Saya cuma melakukan apa yang hati saya bilang benar. Lagi pula, ibu Anda pasti orang baik, karena bisa membesarkan anak yang hebat seperti Anda." Kata-kata itu menghantam hati Aruna lebih keras dari apapun. Ia menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan. "Aku bukan anak hebat, Raffi.
Aku sibuk dengan dunia sendiri. Lupa pulang, lupa berbakti. Bahkan sekarang, aku tak bisa menolong ibuku tanpa bantuanmu. Raffi tersenyum. Matanya mulai berat. Kadang, Tuhan punya cara sendiri buat nunjukin siapa yang sebenarnya paling kuat. Mungkin ibu lagi diuji. Bukan buat diturunkan, tapi buat disadarkan. Aruna tertegun. Ia menatap Raffi lama, lalu tanpa sadar menggenggam tangannya. Tangan yang kasar dan penuh luka kecil akibat kerja keras. Tangan ini, yang dulu aku anggap kotor, ucapnya pelan. Tapi justru tangan inilah yang menyelamatkan nyawa ibuku. Beberapa perawat yang menyaksikan dari jauh menunduk haru. Mereka tak menyangka pria sederhana seperti Raffi bisa memiliki hati seagung itu. Setelah hampir 1 jam, proses transfusi selesai. Dokter lab mengangkat kantung darah dan berkata, "Darahnya cukup. Kami akan segera bawa ke ruang operasi." Raffi menutup mata sejenak. Kelelahan. Aruna buru-buru menunduk mendekat. "Raffi, kamu baik-baik saja, kan?" Ia membuka matanya perlahan, menatap wajah Aruna yang cemas. "Saya cuma lelah sedikit, Bu. Tidak apa-apa. Yang penting ibu Anda selamat." Aruna menggenggam tangannya lebih erat lagi. "Kamu luar biasa, Raffi. Aku bahkan tak pantas menerima pertolonganmu." Raffi tersenyum samar. "Kalau semua orang hanya menolong yang pantas, Bu, dunia ini takkan punya kebaikan." Air mata Aruna jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena tersentuh. Ia menyadari, kebaikan sejati tak lahir dari gelar atau status, tapi dari hati yang rela memberi tanpa pamrih. Saat Raffi dibawa ke ruang observasi, Aruna berjalan di belakangnya. Di setiap langkahnya, ia berjanji dalam hati, "Mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan belajar dari pria sederhana ini. Belajar bahwa cinta dan kebaikan sejati tak pernah butuh alasan." Dan di ruang yang sunyi itu, di bawah cahaya lampu putih rumah sakit, kesombongan seorang dokter mulai retak, digantikan oleh rasa kagum, terima kasih, dan sesuatu yang baru tumbuh dalam hatinya, rasa cinta yang tulus. Pagi itu, sinar matahari lembut menyusup melalui tirai ruang rawat intensif. Suara mesin monitor terdengar pelan, menandai detak jantung yang mulai kembali stabil. Setelah berhari-hari terbaring tak sadarkan diri, Ibu Ratna, ibu dari Dr. Aruna Prameswari, perlahan membuka matanya. Napasnya masih lemah, tapi senyum tipis muncul di wajah tuanya yang penuh kasih. Aruna yang semalaman tidak beranjak dari sisi ranjang langsung terlonjak, menahan napas di antara haru dan cemas. "Bu, ibu sadar?" bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Ibu Ratna menoleh pelan. Suaranya serak tapi lembut. "Aruna, anak ibu." "Iya, Bu. Ini aku." Aruna memegang tangan ibunya erat-erat, seolah takut kehilangan lagi. "Jangan bicara banyak dulu. Dokter bilang ibu masih perlu istirahat." Namun Ibu Ratna hanya tersenyum lemah. "Kau masih suka memerintah?" "Ya, Nak. Sama seperti dulu." Aruna tertawa kecil di sela tangisnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan hangatnya kebersamaan yang dulu sering ia abaikan karena kesibukan dan kesombongan. Tak lama kemudian, dokter jaga datang memeriksa kondisi pasien. Setelah memastikan semua tanda vital normal, ia menatap Aruna dan berkata, "Ibu Anda sudah melewati masa kritis, Dok. Transfusi darah yang dilakukan tempo hari benar-benar tepat waktu. Tanpa itu, kemungkinan beliau bertahan sangat kecil." Kata-kata itu membuat Aruna terdiam lama. Matanya perlahan berpaling ke arah pintu, tempat ia pertama kali melihat Raffi berdiri dengan keberanian dan ketulusan yang luar biasa. Ia menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang kembali menggenang. Ibu Ratna menatap wajah anaknya dengan lembut. "Aruna, siapa yang menyelamatkanku, Nak?" Aruna menunduk. Tenggorokannya tercekat. Ia berusaha tersenyum, meski matanya mulai basah. "Seorang OB, Bu. Namanya Raffi. Lelaki sederhana yang dulu sering aku marahi dan hina di depan orang." Ibu Ratna terdiam sejenak, lalu senyum lembutnya melebar. "OB,
Kau bilang. Aruna mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan dia satu-satunya yang punya golongan darah langka yang cocok dengan ibu. Sang ibu memandang jauh ke langit-langit ruangan, lalu menatap anaknya dalam-dalam. Nak, dengarkan ibu baik-baik. Ucapnya pelan tapi tegas. Orang yang berhati semulia itu tak boleh disia-siakan. Dunia ini jarang punya manusia seperti dia. Jangan biarkan kesombonganmu membuatmu kehilangan orang berhati emas. Aruna menunduk, menahan tangisnya. Kata-kata ibunya seperti cambuk lembut yang menyadarkan hati yang selama ini tertutup oleh keangkuhan. Ia menggenggam tangan ibunya lebih erat. Aku tahu, Bu. Aku sudah terlalu lama salah menilai orang. Aku berjanji, aku tidak akan biarkan kebaikannya sia-sia. Beberapa jam kemudian, Aruna keluar dari ruang ICU dan menemukan Raffi duduk di bangku koridor, mengenakan seragam birunya yang sudah lusuh. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tersenyum ketika melihat Aruna mendekat. Bagaimana keadaan ibu, Bu Dokter? Tanyanya pelan. Aruna menatapnya lama, lalu air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia menunduk dan menjawab dengan suara bergetar. Beliau sadar, Raffi. Beliau selamat. Berkat kamu. Raffi tersenyum lega. Alhamdulillah. Saya cuma beruntung bisa bantu. Tidak, Raffi. Aruna menggeleng, suaranya serak. Kamu bukan cuma bantu. Kamu sudah menyelamatkan nyawa yang paling berharga buat aku. Untuk sesaat, keduanya terdiam. Suasana koridor terasa hangat meski sunyi. Dalam pandangan Aruna, Raffi tidak lagi tampak seperti OB yang dulu ia rendahkan. Kini ia melihat pria dengan hati besar dan jiwa yang tak ternilai. Dan di hari itulah, hati seorang dokter arogan mulai benar-benar berubah. Bukan karena pelajaran dari dunia medis, tapi karena keikhlasan seorang pria sederhana yang mengajarkan arti sejati dari kemanusiaan. Beberapa hari setelah Ibu Ratna sadar dan keadaannya membaik, suasana rumah sakit Bina Kasih mulai kembali normal. Namun di hati Dr. Aruna Prameswari, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang dalam dan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kali ia melewati koridor rumah sakit, ia tak lagi melihat para petugas kebersihan atau staf kecil sebagai bawahan. Kini ia melihat mereka sebagai bagian penting dari hidup orang lain. Bagian dari pelayanan yang selama ini ia banggakan tapi tak pernah ia hargai sepenuhnya. Pagi itu, Aruna membawa sebuah kotak makanan dan termos teh hangat. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena gugup. Ia berhenti di depan pintu ruang cleaning service. Ruangan kecil yang sering ia abaikan dan bahkan pernah ia masuki hanya untuk memarahi seseorang. Dari balik pintu, terdengar suara tawa kecil dan bunyi pel yang digerakkan ke lantai. Aruna menarik napas dalam, lalu mengetuk perlahan. Tok, tok. Pintu terbuka, dan muncullah wajah yang sangat ia kenal. Raffi, dengan seragam biru lusuhnya. Wajahnya tenang dan penuh ketulusan seperti biasa. Bu Dokter? Ucap Raffi kaget. Segera berdiri. Ada yang bisa saya bantu? Aruna tersenyum kecil, meski matanya tampak gugup. Tidak, Raffi. Kali ini aku yang datang untuk bicara. Raffi terlihat bingung. Aruna lalu melangkah masuk perlahan dan meletakkan kotak makanan di meja kecil di sudut ruangan. Ini, untukmu, katanya lembut. Aku tidak tahu makanan apa yang kamu suka, tapi aku masak sendiri pagi ini. Raffi menatapnya, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Bu Dokter masak sendiri. Aruna tersenyum malu. Ya, walau rasanya mungkin tidak sebaik restoran, tapi aku ingin memberikan sesuatu, bukan karena belas kasihan, tapi sebagai ucapan terima kasih. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar. Raffi, maafkan aku. Aku sudah terlalu sombong. Terlalu buta untuk melihat hati baikmu. Aku menghina kamu, mempermalukan kamu di depan banyak orang. Tapi justru kamu yang menyelamatkan nyawa ibuku. Aku, sungguh menyesal. Suasana ruangan hening sejenak. Raffi terdiam, lalu perlahan tersenyum. Bu Dokter, saya sudah lama memaafkan. Sejak awal, saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya cuma berpikir,
Mungkin ibu marah karena tekanan kerja. Saya mengerti. Aruna menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Kamu terlalu baik, Raffi. Padahal kalau aku di posisimu, mungkin aku tak akan semurah hati itu. Raffi menggeleng pelan. Saya cuma berpegang pada satu hal, Bu. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, dunia takkan pernah jadi tempat yang baik. Kadang, yang paling dibutuhkan hanya hati yang sabar. Kata-kata sederhana itu membuat dada Aruna bergetar hebat. Ia menyadari bahwa lelaki di depannya bukan sekadar OB biasa. Ia adalah manusia dengan jiwa besar yang selama ini tak pernah ia lihat karena tertutup kesombongan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Aruna sering datang ke ruangan cleaning service hanya untuk berbincang sejenak. Ia mulai mendengarkan cerita Raffi tentang ibunya yang sakit, tentang perjuangannya membayar kontrakan, dan tentang mimpinya ingin melanjutkan kuliah yang dulu tertunda. Aruna memperhatikannya dengan mata yang penuh kagum. Ada ketulusan dalam setiap kalimat Raffi, ketulusan yang tidak pernah ia temukan di antara rekan-rekan sejawatnya yang hidup dalam kemewahan dan ambisi. Dan malam-malam berikutnya, ketika Aruna pulang ke rumah, ia sering memandangi langit dari jendela dan berbisik, Tuhan, terima kasih karena Engkau menegurku dengan cara yang paling lembut, melalui seorang pria sederhana bernama Raffi. Dari hari itu, Aruna tak lagi menjadi dokter yang arogan. Ia belajar rendah hati, belajar mendengarkan, dan tanpa ia sadari, perlahan hatinya mulai tumbuh rasa lain setiap kali nama Raffi terlintas di benaknya. Rasa yang lembut, tulus, dan tak lagi bisa ia abaikan. Hari-hari berlalu setelah kejadian besar yang menyatukan takdir dua jiwa berbeda dunia itu. Rumah sakit Bina Kasih kembali beroperasi seperti biasa. Namun bagi Dr. Aruna Prameswari, segalanya tidak lagi sama. Setiap langkahnya di koridor rumah sakit kini terasa berbeda, lebih hangat, lebih manusiawi. Ia tak lagi berjalan dengan kepala tegak penuh ego, melainkan dengan hati yang lembut, yang perlahan belajar menghargai setiap orang di sekitarnya. Dan di antara semua perubahan itu, satu sosok selalu hadir di pikirannya, Raffi. Awalnya, Aruna hanya sekadar ingin berterima kasih, namun tanpa sadar ia mulai menunggu waktu-waktu sederhana, saat Raffi lewat membawa ember dan pel, atau ketika mereka bertemu di kantin rumah sakit. Setiap kali ia melihat senyum tulus pria itu, dadanya bergetar entah kenapa. Suatu siang, Aruna duduk di taman kecil belakang rumah sakit. Di sanalah biasanya Raffi beristirahat sejenak sebelum melanjutkan tugasnya. Ketika Raffi datang membawa termos teh dan 2 gelas plastik, Aruna tersenyum kecil. Masih suka minum teh di jam kerja, ya? Godanya lembut. Raffi tertawa kecil. Kalau nggak begini, bisa lemas, Bu. Tapi kali ini saya bawa 2 gelas. Barangkali Bu Dokter mau ikut. Aruna tertegun sejenak, lalu tersenyum. Terima kasih, Raffi. Ia menerima teh itu dan meneguk perlahan. Rasanya sederhana, tapi entah kenapa jauh lebih hangat dari kopi mahal yang biasa ia minum di ruangannya. Mereka berbincang lama. Dari obrolan ringan tentang cuaca, beralih ke kisah masa lalu Raffi. Ia bercerita tanpa malu, dengan suara tenang dan mata jernih. Sebenarnya saya dulu sempat diterima kuliah di teknik elektro, Bu, katanya. Tapi waktu itu ibu saya sakit. Uang yang seharusnya buat daftar ulang, saya pakai buat beli obat dan bayar rumah kontrakan. Aruna menatapnya penuh perhatian. Lalu kenapa memilih jadi OB di sini? Raffi tersenyum. Karena saya butuh kerja yang stabil, dan saya ingin dekat dengan dunia rumah sakit. Saya pikir, walau saya nggak bisa jadi dokter, setidaknya saya bisa tetap bantu orang, walau hanya lewat pel dan sapu. Kata-kata itu menembus hati Aruna seperti sinar hangat di pagi hari. Ia terdiam lama, menatap wajah pria itu dengan perasaan yang tak ia pahami. Ada sesuatu yang lembut, tenang, tapi juga menenangkan. Perasaan yang selama ini asing bagi wanita yang terbiasa hidup di dunia penuh persaingan dan ambisi. Malamnya, di kamar apartemennya, Aruna duduk memandangi langit kota dari jendela. Ia memikirkan Raffi, tentang kesederhanaannya, kesabarannya, dan ketulusannya yang tak pernah pudar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang justru tak memiliki apa-apa.
Ia tersenyum samar, berbicara pada dirinya sendiri. Kenapa setiap kali aku bicara denganmu, dunia terasa tenang, Raffi? Keesokan harinya, tanpa sadar Aruna mulai mencari-cari alasan untuk menemui Raffi. Ia pura-pura mengecek kebersihan ruangan, menanyakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan siapapun. Tapi setiap kali mereka berbicara, waktu terasa berhenti. Di ruang-ruang sunyi itu, antara sapu, kain pel, dan aroma pembersih lantai, perlahan tumbuh sesuatu yang lembut, benih cinta yang sederhana namun tulus. Aruna mulai tersenyum setiap kali mendengar suara Raffi memanggilnya, "Bu Dokter." Dan Raffi, meski berusaha menjaga batas, tak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa setiap tatapan lembut Aruna mulai menyentuh hatinya. Mereka datang dari dua dunia yang berbeda, namun hati mereka mulai berjalan ke arah yang sama, arah yang perlahan memudarkan jarak, menyembuhkan luka, dan menumbuhkan harapan baru yang bahkan keduanya belum berani mengakui. Cinta itu belum terucap, tapi sudah tumbuh, diam-diam, seperti bunga liar yang muncul di sela batu keras. Rapuh, tapi nyata, dan indah dalam kesederhanaannya. Sore itu, sinar matahari menembus jendela ruang rawat Ibu Ratna, menebarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Burung-burung kecil terdengar berkicau dari taman rumah sakit, seolah ikut merayakan keajaiban hidup yang baru saja diberikan Tuhan. Ibu Ratna kini sudah jauh lebih sehat. Tubuhnya memang masih lemah, tapi senyum lembutnya tak pernah hilang sejak pertama kali membuka mata. Aruna duduk di sisi ranjang sambil memijat lembut tangan ibunya, sementara Raffi berdiri tidak jauh dari sana, memegang vas bunga yang baru ia ganti airnya. Pemandangan itu sederhana, tapi menenangkan, seolah ada harmoni yang sulit dijelaskan antara ketiga jiwa di ruangan itu. "Terima kasih sudah rawat ibu dengan sabar, Nak Raffi," ucap Ibu Ratna pelan. Raffi tersenyum sopan. "Tidak usah berterima kasih, Bu. Saya cuma melakukan hal kecil. Saya yang seharusnya berterima kasih, karena sudah diizinkan bantu." Ibu Ratna menggeleng lemah. "Hal kecil, katamu? Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak bisa lihat anakku lagi. Kau terlalu rendah hati, Nak." Aruna menatap mereka berdua dengan mata hangat. Ia tahu ibunya mulai menyayangi Raffi seperti anak sendiri. Namun ia tak menyangka sore itu akan menjadi titik balik yang benar-benar mengubah hidupnya. Ibu Ratna menepuk tangan anaknya pelan. "Aruna, Nak, ibu ingin bicara dengan kalian berdua." Aruna menatap ibunya penuh tanya. "Ada apa, Bu?" Wanita tua itu menatap Raffi, lalu kembali menatap anaknya. Suaranya pelan tapi tegas, penuh ketulusan. "Raffi, kau menyelamatkan nyawaku. Kau bukan hanya menolongku, tapi juga membuka mata anakku tentang arti rendah hati. Karena itu, ibu punya permintaan." Ia berhenti sejenak, menarik napas, lalu tersenyum. "Ibu ingin kau menjaga Aruna seumur hidupmu." Raffi terkejut, matanya melebar. "Bu, apa maksud ibu?" Aruna menatap ibunya tak percaya. "Bu, ini serius? Maksud ibu?" Ibu Ratna mengangguk mantap. "Iya, Aruna. Ibu ingin kau menikah dengan dia. Cinta sejati bukan tentang status, tapi tentang ketulusan." Dan ibu melihat ketulusan itu dalam diri Raffi. Suasana ruangan langsung hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Raffi menunduk. Jantungnya berdebar cepat. Ia merasa tak pantas menerima kalimat sebesar itu dari seorang wanita yang begitu ia hormati. "Bu, saya ini siapa?" katanya lirih. "Saya cuma OB, orang sederhana. Saya tidak layak untuk Bu Dokter Aruna." Ibu Ratna tersenyum. Matanya menatapnya penuh kasih. "Raffi, yang membuat seseorang layak bukanlah jabatan atau harta, tapi hatinya. Dan hatimu jauh lebih berharga dari emas." Aruna menggenggam tangan ibunya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Bu, aku tidak tahu harus berkata apa." Sang ibu menatapnya lembut. "Nak, ibu tahu hatimu. Kau sudah berubah. Dan ibu juga tahu, jauh di dalam hatimu, sudah ada tempat untuk dia." Aruna menunduk.
Tak bisa menyangkal. Hatinya bergetar. Dadanya hangat. Ia menoleh ke arah Raffi yang masih terdiam di sudut ruangan. Pandangan mereka bertemu, dan dalam keheningan itu, keduanya tahu, kata-kata sang ibu bukan sekadar restu, tapi panggilan takdir. Raffi akhirnya berkata dengan suara pelan tapi mantap, "Kalau itu keinginan ibu, dan kalau Bu Dokter mengizinkan, saya akan berusaha menjaga dia seumur hidup saya, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai anugerah." Air mata Aruna jatuh di tangan ibunya. Ibu Ratna tersenyum puas. "Begitulah, Nak. Kadang Tuhan menyembunyikan cinta sejati di tempat yang tidak kita duga. Kau hanya perlu hati yang mau melihatnya." Dan di sore yang tenang itu, di antara aroma bunga segar dan cahaya keemasan, restu seorang ibu menjadi awal kisah cinta sejati. Cinta yang lahir dari kebaikan, tumbuh dari ketulusan, dan diberkati oleh langit. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi bintang yang samar tertutup awan. Di balkon kecil rumah sakit, Aruna berdiri menatap jauh ke langit. Pikirannya tak tenang. Sejak ibunya memberi restu kepada Raffi, hatinya berkecamuk. Ia tahu kata-kata sang ibu bukan sekadar ucapan sakit yang melantur. Ibunya berbicara dengan kesadaran penuh, dengan hati seorang ibu yang mengenal kebenaran. Namun di sisi lain, Aruna sadar, keputusan itu tak mudah. Ia seorang dokter terkenal, dari keluarga terpandang. Sedangkan Raffi hanyalah OB sederhana dengan penghasilan pas-pasan. Dunia luar mungkin tak akan mengerti. Mungkin akan menertawakan. Mungkin akan mencaci. Tapi mengapa setiap kali ia memikirkan Raffi, justru hatinya terasa tenang? Langkah pelan terdengar di belakangnya. Bu Dokter belum pulang. Aruna menoleh. Raffi berdiri di ambang pintu, masih mengenakan seragam birunya, membawa termos dan 2 gelas teh. Ia tersenyum hangat seperti biasa. "Belum," jawab Aruna pelan. "Aku cuma butuh udara." Raffi menatapnya, lalu mendekat tanpa bicara. Ia menuangkan teh ke dalam gelas dan menyodorkannya. "Teh hangat dulu, biar tenang." Aruna menerima gelas itu. "Terima kasih, Raffi. Kamu selalu datang di waktu yang tepat." Raffi tertawa kecil. "Kebetulan saja, Bu. Saya cuma mau pamit. Besok pagi saya harus jaga di lantai 4. Tapi sebelum Raffi sempat pergi, Aruna menahan tangannya. "Tunggu." Raffi menoleh, kaget melihat ekspresi Aruna. Matanya sendu, tapi penuh tekad. "Raffi," katanya pelan, "kenapa kamu menolak permintaan ibu kemarin?" Raffi menunduk. Suaranya berat. "Bu Dokter, saya bukan orang yang pantas. Dunia ibu terlalu tinggi buat saya. Kalau saya nekat, orang akan bicara, ibu akan jadi bahan ejekan." Aruna melangkah maju, menggenggam tangannya erat. "Aku tidak peduli apa kata orang. Seumur hidup aku sudah hidup untuk memuaskan pandangan orang lain. Tapi kali ini, biarkan aku yang memilih untuk diriku sendiri." Raffi tertegun. Ia menatap Aruna, mencari kebohongan di matanya, tapi yang ia temukan hanyalah keikhlasan murni. Perempuan itu benar-benar tulus. Bukan rasa iba, bukan belas kasihan, tapi cinta yang perlahan tumbuh dari hati yang telah belajar menghargai. "Raffi," lanjut Aruna lirih, "aku sudah melewati banyak hal, tapi hanya kamu yang membuat aku merasa tenang. Aku tidak ingin kehilangan perasaan ini." Air mata Raffi menetes. Ia tak menyangka kata-kata itu bisa keluar dari seorang wanita seanggun Aruna. Ia menunduk, menggenggam tangan Aruna lebih erat, seolah takut semua ini hanyalah mimpi. "Bu Dokter," katanya pelan, "kalau begitu, izinkan saya bicara bukan sebagai OB, tapi sebagai pria yang juga punya hati. Saya janji akan menjagamu seumur hidup, bukan karena ibu menyuruh, tapi karena saya ingin melakukannya." Aruna tersenyum haru. Air matanya jatuh membasahi tangan Raffi. "Dan aku janji tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu lagi." Malam itu, di bawah cahaya lampu balkon yang redup, 2 hati berbeda dunia akhirnya bertemu dalam satu keputusan yang sama. Tak ada saksi, tak ada cincin, hanya 2 janji yang diucapkan dengan tulus. Janji untuk saling menjaga, saling menghargai, dan melawan dunia bersama.
Bagi Aruna, itu bukan sekadar keputusan cinta. Itu adalah keputusan hati yang akhirnya bebas dari kesombongan dan penuh dengan keberanian untuk mencintai tanpa batas. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin. Dalam hitungan jam, hampir semua orang di rumah sakit Bina Kasih membicarakannya. Dari perawat, staf administrasi, sampai para dokter senior, semua terkejut mendengar berita yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dokter Aruna Prameswari akan menikah dengan Raffi, OB rumah sakit. Beberapa menanggapinya dengan geleng kepala, beberapa dengan tawa sinis, dan sebagian lagi dengan rasa kagum yang tak bisa diungkapkan. Serius? Dokter Aruna yang dulu galak itu? Iya, katanya, Raffi itu yang donor darah buat ibunya. Wah, dunia memang berputar. Siapa sangka? Namun di tengah bisik-bisik dan komentar tajam itu, Aruna tak bergeming. Ia sudah mantap. Cinta yang tumbuh dari keikhlasan tak lagi butuh pembenaran dari mulut manusia. Hari itu pun tiba. Langit cerah. Angin lembut berhembus membawa aroma bunga melati. Taman belakang rumah sakit, tempat yang dulu hanya jadi ruang istirahat staf, kini disulap menjadi tempat pernikahan kecil nan sederhana. Tak ada kemewahan, tak ada karpet merah atau tamu pejabat. Hanya deretan kursi putih, beberapa bunga hias, dan senyum orang-orang yang benar-benar tulus hadir. Aruna berjalan perlahan di antara barisan staf yang menatapnya haru. Ia mengenakan gaun putih sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Rambutnya dibiarkan terurai lembut, hanya diselipkan bunga melati kecil di samping telinga, lambang kesucian dan keikhlasan. Tak ada kemewahan, tapi auranya tetap anggun, menenangkan. Di ujung altar kecil yang dibuat dari kayu sederhana, Raffi berdiri dengan jas pinjaman milik sahabatnya. Meski sederhana, wajahnya memancarkan keteduhan. Ketika Aruna melangkah mendekat, matanya berkaca-kaca. Ia masih tak percaya bahwa perempuan yang dulu begitu jauh di atas langitnya kini berdiri di hadapannya, sebagai calon istrinya. Musik lembut mengiringi langkah mereka. Ibu Ratna duduk di barisan depan, menatap dengan senyum dan mata basah, antara bahagia dan terharu. Ketika pasangan itu akhirnya berdiri berdampingan, suasana hening. Hanya suara angin dan detak jantung yang terasa cepat di dada masing-masing. Petugas penghulu tersenyum dan mulai memandu prosesi sakral itu. Saudara Raffi, apakah saudara bersedia menerima Aruna Prameswari sebagai istri dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab? Raffi menatap mata Aruna, menelan haru, lalu menjawab mantap. Saya bersedia. Dengan segenap hati saya. Aruna menahan tangis. Lalu mendengar pertanyaan serupa. Saudari Aruna, apakah saudari bersedia menerima Raffi sebagai suami dan mendampinginya dalam suka dan duka? Ia menarik napas dalam, menatap pria yang dulu hanya ia kenal sebagai OB sederhana. Saya bersedia, karena dia bukan hanya menyelamatkan ibuku, tapi juga menyelamatkan hatiku. Suara tepuk tangan langsung pecah. Diiringi isak haru dari beberapa perawat yang dulu sering menyaksikan Raffi dimarahi habis-habisan oleh Aruna. Kini, di tempat yang sama, mereka berdiri sejajar, bukan lagi majikan dan bawahan, tapi dua jiwa yang disatukan oleh cinta yang tulus. Setelah ijab kabul selesai, Raffi menatap istrinya lama. Terima kasih sudah percaya sama orang sepertiku. Aruna tersenyum, menggenggam tangannya. Kamu bukan orang seperti yang mereka pikir. Kamu adalah anugerah yang Tuhan kirimkan untuk menyadarkanku. Mereka berdiri di tengah taman itu, dikelilingi sinar matahari sore yang hangat. Di belakang, terlihat beberapa staf merekam dengan ponsel, bukan untuk gosip, tapi untuk kenangan indah, bukti bahwa cinta sejati memang bisa menembus batas status dan kesombongan. Hari itu, pernikahan sederhana itu menjadi berita besar bukan karena skandal, tapi karena maknanya. Semua orang yang dulu menertawakan kini belajar satu hal, bahwa cinta yang berlandaskan ketulusan adalah keajaiban yang nyata. Dan di tengah sorotan mata yang haru, dua hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini disatukan oleh takdir. Dokter cantik dan OB sederhana, bukti bahwa cinta sejati tak pernah memandang pangkat, hanya hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Namun kisah Aruna dan Raffi masih menjadi buah bibir di rumah sakit Bina Kasih.
Bukan lagi sebagai gosip yang direndahkan, melainkan sebagai kisah inspiratif tentang cinta dan perubahan. Semua orang yang dulu menertawakan mereka kini justru menghormati keduanya. Bahkan, beberapa perawat muda sering berbisik, "Andai aku punya suami setulus Mas Raffi." Aruna tak lagi bekerja di bawah sorotan status tinggi. Ia memilih jalan yang lebih bermakna, keluar dari zona nyaman, meninggalkan jabatan dokter kepala, dan membuka klinik sosial kecil di pinggiran kota bersama suaminya. Tempat itu diberi nama Klinik Sehat Hati, nama yang sederhana tapi penuh makna, karena di sanalah mereka berdua bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati banyak orang. Bangunan klinik itu tidak megah, hanya rumah sewa kecil dengan cat biru muda dan papan kayu bertuliskan nama klinik mereka. Setiap pagi, Raffi membuka pintu lebih dulu, menyapu halaman, menata kursi pasien, lalu menyiapkan teh untuk Aruna. Sementara Aruna, dengan senyum lembut dan langkah ringan, memeriksa pasien satu persatu, tanpa memandang siapa yang datang, tanpa bertanya mereka mampu bayar atau tidak. Suatu pagi, di depan para pasien yang duduk mengantre, Aruna berdiri di teras klinik dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Dulu aku sombong. Aku pikir jabatan dan ilmu membuatku lebih tinggi dari orang lain. Tapi Tuhan menegurku lewat seorang pria sederhana yang mengajarkan apa arti kemanusiaan yang sebenarnya." Semua orang terdiam mendengarkan. Raffi yang berdiri di sampingnya tersenyum tenang, lalu menggenggam tangan istrinya. "Kita belajar," katanya dengan suara penuh makna, "bahwa cinta sejati lahir dari ketulusan, bukan jabatan. Dan bahwa kebaikan yang kecil sekalipun bisa menyembuhkan luka terbesar." Beberapa pasien meneteskan air mata haru. Ada ibu-ibu yang menatap pasangan itu dengan senyum bahagia. Ada anak kecil yang bertepuk tangan polos tanpa tahu betapa dalam arti kata-kata itu. Setelah semua pasien pulang, Raffi menutup pintu klinik dan menatap istrinya dengan tatapan penuh kasih. "Kalau kamu tetap di rumah sakit besar, kamu pasti bisa punya segalanya. Aruna, harta, penghargaan, reputasi." Aruna menatapnya lembut. "Tapi aku tidak akan punya ini," katanya sambil menepuk dadanya. "Ketenangan, kebahagiaan, dan kamu." Raffi tersenyum dan merangkulnya pelan. "Kamu tahu, setiap kali melihatmu tersenyum pada pasien, aku merasa Tuhan benar-benar adil. Dulu aku hanya bermimpi bisa dekat denganmu. Sekarang aku punya kesempatan menjaga kamu setiap hari." Aruna tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan aku beruntung, karena Tuhan menegurku lewat orang paling tulus di dunia ini." Mereka berdua duduk di bangku kayu di depan klinik, menatap langit sore yang berwarna jingga. Anak-anak bermain di jalanan. Suara azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan, membawa suasana damai yang menenangkan hati. Aruna menyandarkan kepala di bahu Raffi. "Kamu tahu, Raff," bisiknya pelan. "Dulu aku pikir cinta itu hanya tentang rasa kagum. Tapi ternyata, cinta sejati adalah tentang kesediaan saling menyembuhkan." Raffi menatap langit, lalu tersenyum. "Dan kita berhasil, bukan karena kaya atau pintar, tapi karena kita berdua punya hati yang mau belajar." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan bunga melati yang tumbuh di pot kecil di depan klinik mereka. Sejak hari itu, setiap orang yang datang berobat di Klinik Sehat Hati, bukan hanya pulang dengan tubuh yang lebih sehat, tapi juga dengan hati yang lebih tenang, karena mereka tahu, di dunia yang keras ini, masih ada dua manusia yang membuktikan bahwa hati yang tulus mampu menyembuhkan luka terdalam. Dan di bawah cahaya senja itu, cinta Aruna dan Raffi terus hidup, sederhana, murni, dan abadi.